Ulangi lagi, kurang semangat ya menjawab salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pinter semuanya. Anak-anak sudah minum? Sudah pinter. Biar tidak capek, biar masih semangat, tangannya di atas dulu. Diregangkan dulu badannya, tangannya di atas. Biar nggak capek, ayo. Ayo. Ikuti Bu Erni. Biar rileks. Ya, pinter. Nah. Nah, pelajaran yang kedua kita belajar PLH. Masih ingat kepanjangan PLH itu apa? Pendidikan lingkungan hidup. Ya, pendidikan lingkungan hidup. Pinter. Jadi kita belajar tentang lingkungan di sekitar kita. Ya. Biar tambah semangat, coba ditirukan. Habis ini kita nyanyi bersama. Yang sudah bisa langsung ditirukan ya. Kita menggunakan jari tangan. Yuk, yang sudah bisa, yang pernah belajar lagu ini ditirukan langsung ya. 1, 2, 3. 1 jari kanan, 1 jari kiri, 3, 2, jadilah jembatan. 2 jari kanan, 2 jari kiri, 3 jari 4, jadilah kamera. 3 jari kanan, 3 jari kiri, 3 jari 6, jadilah 4 jari kanan, 4 jari jadi 8 kelinci, 5 jari kanan, 5 jari kiri, 3 jari 10. Jadi apa? Jadi kupu-kupu. Sudah bisa ya? Sudah bisa? Lagi? Lagi apa enggak? Lagi apa belajar? Sekali lagi ya, biar anak-anak semua tambah semangat. Ya ditirukan Bu Erni. 1 jari kanan, 1 jari kiri, 3 jari 2, jadilah jembatan. 2 jari kanan, 2 jari kiri, 3 jari 4, jadilah kamera. 3 jari kanan, 3 jari kiri, 3 jari 4 jari kanan, 4 jari kiri, 3 8 kaki. Terakhir 5 jari kanan, 5 jari kiri, 3 jari bisa ya? Tepuk tangan buat kalian semua. Pintar semuanya. Ya, kemarin ya, sebelum kita belajar, berdoa dulu ya. Ya, coba silent ya. Silent dulu, sikap belajar silent dulu. Berdoa terlebih dahulu. Tangannya diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, hari ini kita belajar manusia. Peran manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk individu. Ya. Dengarkan.
Kemarin sudah dikirim Bu Erni materinya di Classroom. Hari ini kita bahas lagi ya. Apa sih makhluk sosial itu? Apa sih makhluk individu itu? Ya, diperhatikan ya. Nah, ini bukunya tambah gambar. Nah, kelihatan anak-anak? Kelihatan. Ya, di situ ada judul. Ya, kemarin materi ini sudah Bu Erni bagikan di kelas. Makhluk sosial. Ya, bentar silent dulu ya. Silent dulu biar semuanya kedengaran. Ya, biar semuanya bisa belajar dengan konsentrasi. Berikutnya diam dulu. Kalau Bu Erni bertanya, baru dijawab. Mengerti anak-anak? Mengerti jempolnya mana? Mengerti jempolnya? Ya, pinter. Ya. Sekarang diulangi lagi, diterangkan lagi Bu Erni di sini. Kita belajar tentang manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Makhluk individu dan makhluk sosial Bu Erni. Nah, ini. Kelihatan ya? Nah, manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan. Seperti Bu Erni, seperti kalian semua anak-anak, orang tua kalian, kakek nenek kalian, semua adalah makhluk ciptaan Tuhan. Diperhatikan tidak boleh dicoret-coret ya. Biar semuanya kelihatan tulisannya ya. Ayo, yang mencoret dihapus. Ini siapa yang mencoret ya? Dihapus ya. Pinter. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan. Makhluk ciptaan Tuhan itu banyak. Ada manusia, ada tumbuhan, kemudian ada apa lagi? Ada buah-buahan, ada binatang. Semua adalah makhluk ciptaan Tuhan. Dan sekarang kita membahas manusia. Manusia dibagi menjadi dua. Manusia sebagai makhluk individu dan manusia sebagai makhluk sosial. Nah, ini contohnya. Manusia sebagai makhluk individu adalah kita melakukan kegiatan sendiri. Jadi tidak perlu bantuan orang lain. Kalian sudah kelas 1 SD, sudah bisa mandi sendiri, sudah bisa makan sendiri, sudah bisa pakai baju sendiri. Nah, kalian yang bisa mengerjakan pekerjaan dengan sendiri disebut makhluk individu. Ya, ngerti ya? Ulangi lagi sama Bu Erni. Dengarkan. Dengarkan ya. Kalian misalnya, Bu, aku sudah bisa memakai kaos kaki sendiri tanpa bantuan mama. Nah, berarti kamu disebut makhluk individu. Aku sudah bisa cuci piring sendiri. Berarti kalian disebut makhluk individu. Individu adalah satu, bisa mengerjakan pekerjaan sendiri. Ya. Contohnya ada. Perhatikan. Lah, ini adik kecil sudah bisa apa ini anak-anak? Iya, pinter. Memakai celana sendiri. Gak pakai bantuan mama, dia sudah bisa. Memakai celana dari sebelah kaki yang mana? Kanan. Pinter. Yang kanan, kemudian yang kiri. Ini disebut makhluk
individu, pintar ya. Yang mendengarkan Bu Erni, telinganya yang mendengarkan, yang matanya memperhatikan, insya Allah bisa ya. Kemudian gambar lagi. Oh, ini apa? Gambar apa ini dibaca? Oh iya. Pakai kaos Memakai kaos kaki sendiri. Bu, sendiri. ya. Bu, aku dulu sebelum berangkat sekolah TK, aku sudah pakai kaos kaki sendiri. Tanpa bantuan mama, tanpa memanggil papa, tanpa panggil kakak, aku bisa. Kamu? Makhluk? Makhluk? Makhluk apa? Makhluk individu. Ya, lagi. Nah, ini apa? Memakai sepatu sendirian. Ya, memakai sepatu sendiri. Bu, sebelum aku jalan-jalan, mamaku siap-siap. Papaku manasin mobil. Aku bisa pakai sepatu sendiri. Nah, tidak pakai manggil kakak, tidak pakai manggil papa. Mama. Bisa melakukan sendiri, Bu. Ini disebut makhluk individu. Ya, anak-anak ya. Ya, gampang sekali pokoknya ya. Pokoknya kalau mendengarkan, insya Allah bisa. Nah, sekarang manusia sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial adalah kita tidak bisa hidup sendiri dan butuh bantuan orang lain. Nah, contohnya ini. Apa ini contohnya? Dibaca. Bantu ibu memakai baju. Reno dibantu ibu memakai baju. Kenapa, Bu? Karena Reno masih kecil. Misalnya kalian punya adik, adiknya masih kecil. Nah, perlu bantuan ibu atau perlu bantuan ayah untuk memakaikan baju. Kan Reno belum bisa ngancingin baju, Reno belum bisa. Jadi Reno butuh ibu, ya. Itu disebut makhluk sosial. Tidak bisa hidup sendiri. Bu Eni juga nggak bisa hidup sendiri. Kalian juga nggak bisa hidup sendiri, ya. Kita semua adalah makhluk sosial, membutuhkan bantuan orang lain. Selanjutnya, nah, ini gambar apa, anak-anak? Gambar apa ini? Potong rambut. Lah, gak mungkin kan potong rambut sendiri? Bisa nggak potong rambut sendiri? Bisa? Bisa. Pasti kalian pergi ke tempat potong rambut, pergi ke salon, atau barangkali mamanya, kakaknya bisa. Pasti dipotongin mamanya atau kakaknya, ya. Kita nggak bisa. Gimana kalau belakangan? Ya, pasti kita membutuhkan jasa orang lain yang bisa memotong rambut kita. Ya, ini disebut makhluk apa? Pinter, makhluk sosial. Ya, pintar. Ya, ini gambar apa, anak-anak? Gambar apa ini? Hah? Mencuci piring dengan dengan ayah. Ini Benny setelah makan dia pintar, langsung piringnya ditaruh di tempat cuci piring. Kemudian ayahnya datang. Benny, apakah kamu butuh bantuan ayah? Ya ayah, bagaimana cara mencuci piring? Kemudian Benny dibantu ayah untuk mencuci piring. Ya, belajar dulu biar besok
Kalau tidak ada orang di rumah atau ayah ibunya lagi sibuk, kalian bisa mencuci piring sendiri ya. Meringankan beban orang tua ya. Ayo, yang tertib, yang sikap belajarnya bagus, nanti tak kasih nilai bagus, tak kasih bintang banyak. Ya, ayo coba diperhatikan Bu Erni dulu ya. Ya, coba diperhatikan dulu, didengarkan yang baik, duduknya yang bagus, jangan banyak tingkah dahulu. Ya, ayo nanti tak catat namanya. Oh, Auni pintar duduknya. Kemudian Maurin Rere pintar, Rahmadina pintar duduknya. Nanti dikasih nilai Bu Erni bagus. Ya, kalau banyak tingkah tidak memperhatikan Bu Erni, nanti pasti tidak bisa mengerjakan. Ya, selanjutnya, ayo sikap belajar yang baik, sikap belajar yang baik. Mulutnya silent, mulutnya silent. Ayo, tidak boleh berisik. Ada yang berisik belakangnya. Kita itu ya. Aku kan lebih tua. Siapa ini ya yang ngomong ya? Nah, kemudian lingkungan manusia ada 3. Yang pertama adalah lingkungan keluarga. Nah, ini kegiatan bersama di dalam rumah. Nah, kakak dan adik, sedang apa itu kakak dan adik? Ya, membantu ibu di rumah. Ya, kalian juga harus seperti itu. Gak boleh di rumah tidur-tiduran saja. Gak boleh makan saja. Jadi harus dibantu, saling membantu biar pekerjaan di dalam rumah cepat selesai. Biar rumahnya bersih. Kalau rumahnya bersih, pasti kita merasa nyaman di dalam rumah, ya. Ya, selanjutnya. Nah, selanjutnya. Oh, ini masih di dalam rumah. Masih di lingkungan keluarga. Apa itu dibaca? Kebersihan, lingkungan rumah adalah seluruh anggota keluarga. Bentar, nggak boleh berisik ya. Terus dia juga Nanti yang berisik baca Gini, barangkali kamu Nah. Ya, diperhatikan. Yang memperhatikan dinilai Bu Erni dari sini. Ya, Pania pinter. Siapa ini yang pinter? Tata pinter memperhatikan. Ainun mana ya? Ainun ya? Ayo, Ainun mana ya? Saila pintar memperhatikan. Yang memperhatikan dikasih bintang banyak sama Bu Erni nanti. Ya, diulangi lagi sama Bu Erni. Lingkungan keluarga adalah tanggung jawab semua anggota keluarga. Anggota keluarga itu siapa sih Bu Erni? Yang tinggal bersama kalian di dalam rumah. Misalnya ada orang tua itu ada ayah, ada ibu, ada adik, ada kakak. Nah, semua ini adalah anggota keluarga yang bertanggung jawab untuk membersihkan lingkungan rumah, saling membantu. Misalnya, ibu yang memasak, ya, menyiapkan makanan. Kemudian ayah yang bagian apa? Misalnya ayah yang
bagian membersihkan rumah, menyapu, mengepel. Kemudian kakak merapikan buku. Adik merapikan mainan dan menyiram bunga kalau pagi sama sore. Nah, semua anggota keluarga harus saling membantu. Seperti itu, ya. Kemudian, selanjutnya adalah supaya rumah terlihat bersih, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Gak boleh sembarangan, ya. Karena kalau kita hidupnya tidak bersih atau kotor, badan kita juga cepat terserang penyakit. Kalau hidup kita bersih, menjaga kebersihan, insya Allah badan kita sehat. Kalau kita badannya sehat, insya Allah kita bisa belajar dengan konsentrasi di dalam rumah dengan nyaman, ya. Tidak pakai bertengkar dengan adik. Nah, seperti itu, ya. Kalian juga, misalnya habis beli jajan, makan jajan, bungkusnya dibuang di tempat sampah. Bisa kan buang tempat sampah sendiri ya? Tidak pakai minta tolong ke kakaknya, Kak, buangkan ini. Gak boleh. Kan punya kaki. Kaki untuk apa? Untuk berjalan. Gak boleh males-malesan ya kalau di dalam rumah. Bantu ibu misalnya pagi-pagi. Aku bagian buang sampah di luar. Biar kalau sampahnya di dalam rumah, biar tidak bau. Ya, karena kalau dibiarkan di dalam rumah menumpuk, nanti binatang-binatang yang menjijikkan pasti datang ke dalam rumahmu. Ada kecoa, ada cicak, ada tikus, nggak mau kan? Ya. Nah. Selanjutnya, lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah, kita bisa apa bersama teman-teman? Bekerja bakti. Biasanya hari Jumat itu bekerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Ada yang mencabuti rumput liar, ada yang membersihkan kelas, ada yang menata bangku, ada yang menyiram tanaman. Nah, ya, anak-anak harus bekerja bakti membersihkan taman agar sekolah lingkungan menjadi indah. Kalau lingkungan sekolah indah, kita pasti nyaman belajar di sekolah. Ya, anak-anak ya. Selanjutnya, yang terakhir adalah lingkungan masyarakat. Nah, bisa sama teman-teman. Ini adalah gambar di bibir pantai. Bibir pantai itu apa, Bu Erni? Bibir pantai itu tepi pantai. Bekerja bakti memungut sampah di tepi pantai. Agar apa? Agar makhluk hidup yang berada di dalam air tidak terganggu dengan sampah. Ya, jadi kita harus mentaati dan sadar dengan diri kita sendiri. Tidak boleh membuang sampah sembarangan karena akan berakibat kepada makhluk hidup yang lainnya. Ya, seperti itu ya. Nah, ini. Selain di masyarakat yang ada di pantai, masyarakat juga bisa di warga kampung ya. Bersama warga bekerja bakti membersihkan selokan agar lingkungan bersih dan sehat. Ya. Misalnya setiap minggu ada gotong royong bapak-bapak, laki-laki, semuanya bapak-bapak atau kakak-kakak yang laki-laki itu bergotong royong membersihkan selokan. Biar apa? Biar kalau waktunya musim hujan tidak banjir. Kemudian biar kampungnya bersih, tidak ada penyakit, tidak banyak nyamuk, lalat. Nah, Bu, apakah bapak-bapak saja? Tidak, ibu-ibunya yang perempuan, kakak perempuan, itu bagian apa? Bagian yang menyiapkan makanan. Jadi, selesai mereka bergotong royong, mereka bersama-sama makan bersama. Ya, seperti itu. Nah,
Sudah selesai, coba didengarkan Bu Erni. Sudah paham ya anak-anak ya? Ya, kita tadi belajar tentang apa? Tentang makhluk hidup apa? Makhluk individu dan makhluk sosial. Misalnya, kita semua membutuhkan bantuan orang lain. Misalnya waktu dulu kalian masih bayi, tidak bisa kan makan sendiri? Pasti minta bantuan orang tua. Ada yang nyuapin kamu, kemudian ada yang mengganti popokmu. Sebelum berangkat sekolah, waktu PAUD dulu digantiin sama mama, ya. Kita bisa membutuhkan orang lain, ya. Terus apalagi Bu Erni juga, Bu Erni juga makhluk sosial. Iya, Bu Erni masih membutuhkan siapa? Misalnya teman Bu Erni atau keluarga Bu Erni. Bu Erni misalnya mau pinjem buku karena Bu Erni gak punya buku, pinjem ki temannya Bu Erni. Kalian mau berangkat sekolah, harus makan kan? Ya, yang masakin kalian buat sarapan sekolah adalah siapa? Ibu kalian. Ya, kalian masih membutuhkan ibu. Yang mengantar sekolah, papa. Kalian masih membutuhkan papa, ya. Jadi di sini semua manusia adalah makhluk sosial, membutuhkan orang lain. Bisa juga menjadi makhluk individu, bisa. Misalnya mengerjakan tugas sendiri tanpa bantuan orang lain, mengerjakan ujian sendiri, gak pakai nyontek, ya, gak pakai nyuntuk, gak pakai melihat jawaban temannya. Itu disebut makhluk individu. Ya. Sudah mengerti anak-anak? Ya, pinter ya. Sekian dulu pembelajaran PLH hari ini. Nanti diberi tugas sama Bu Erni yang mengerjakan harus kalian sendiri. Ya, boleh tanya orang tua? Boleh, tapi tidak boleh tanya jawaban. Yang mengerjakan, yang menulis harus anak-anak sendiri, harus kalian sendiri. Gak boleh dituliskan orang tua, gak boleh dituliskan sama kakak, atau minta bantuan yang lain, tidak boleh. Bertanya boleh, boleh, tapi tidak boleh bertanya jawaban. Ya, nanti dibuka classroom-nya, classroom PLH nanti dibuka, baru bisa dikerjakan. Ya, seperti itu. Nanti kalau betul semua dikasih nilai Bu Erni 100. Ya. Ya. Udah dulu ya. Kita berjumpa lagi besok pagi ya. Ya, anak-anak harus tetap semangat belajar ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.